Assalamualaikum Rahayu Rahayu netizen, subscriber, pemerhati, pemirsa, Padibuan Gaul yang saya hormati di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan diberi kelucingan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Menyikapi keadaan bumi saat ini, seperti ini keadaannya, dan kalau nggak salah sudah pernah kita kabarkan lewat konten-konten kita yang terdahulu. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, diberi kepahaman untuk menyikapi keadaan dunia sekarang ini. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, masih kembali ke kisah Nusantara. Konten saya yang kemarin itu menyangkut Raden Gatot Satrio Pringgodani. Di situ disebutkan bahwa bapaknya itu bernama Werkudara atau Bima. Kali ini mudah-mudahan sosok orang kayangan yang kita kenal dengan Werkudara mau hadir ke sini dan menyampaikan pesan atau bercerita tentang siapa itu beliau sebenarnya. Saya masih temani oleh Mas Titis, ini yang masih jomblo, tinggal bestinya Mas Hamid nikah, jadi dia agak sedih dia pemirsa. Padahal yang ngantri banyak, cuma belum saatnya. Sabar ya Tis ya. Diterima ya. Tolong ini dengan tingkahnya beliau yang masuk pertama kali, kameramen diikuti ya Mas ya. Tidak bisa salah, diterima los, mudah-mudahan dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tokoh wayang yang dikenal sebagai Raden Werkudara, saya perintahkan datang ke sini, masuk ke tubuh mediator, masuk tubuh ini agar volume dan energinya disesuaikan dengan jasad yang dimasuki, dengan keilmuan yang Anda miliki, agar yang menyerupai kamu menyusup atau yang mengganggu otomatis kamu ikat sendiri, dilempar sendiri. Jadi yang masuk ke tubuh di sini betul-betul sampean Raden Werkudara yang asli. Saya perintahkan hadir, hadir, hadir. Allah. Silakan tunjukkan bagaimana sikap Anda ketika berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ikuti sampean diajar dulu, dilempar dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Waalaikumsalam, terima kasih. Boleh Anda duduk sesuai dengan yang Anda masuki, kita bicara. Mas Werkudara silakan. Jangan berdiri terus. Ini capek nanti jasad yang kamu masuki itu. Sebentar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Sampun, silakan duduk Mbah Werkudara, duduk yang santai, godonya ditinggal dulu, taruh dulu godonya. Kita duduk dialog. Duduk yang enak, sehingga jasad yang ada masuki itu lebih enak, Mbah Werkudara. Sila seperti ini bisa, Mbah Werkudara? Bisa. Silakan diikuti. Kasih jasad nanti yang kamu ikuti. Terima kasih. Waalaikumsalam, Mbah Werkudara. Selamat datang di tempat saya. Senjata ditaruh dulu. Gagah sekali. Volumenya sesuaikan dalam tubuh ini, Mbah Werkudara ya. Iya. Sebelum kita banyak bicara, tak sampaikan saya ingin menyuguhi Mbah Werkudara. Ya Allah, makanan minuman yang paling dia suka, ya Allah, saya mohon hadir ke sini pun fayakun huwallah. Silakan dicicipi dulu Mbah Werkudara.
Atur sembah nuwun. Terima kasih. Sama-sama, silakan diminum dulu Werkudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat di tempat saya. Walaupun sampai jauh di sana, insya Allah bisa melihat di sini kan? Alhamdulillah bisa. Mohon maaf di sini kami sering sering guyon. Jangan marah ya Bapak Werkudara ya. Ya tidak apa-apa. Terima kasih. Saya mengetahui dan mengerti. Gini Bapak Werkudara. Sebelum saya tanya yang lebih jauh, saya ingin tanya tentang panjenengan pribadi. Bagaimana prosesnya? Saya ini manusia di bumi ini, saya sering menyimak lakon-lakon di wayang atau cerita-cerita pewayangan. Ternyata itu ada kan gitu. Dan salah satu tokoh yang saya kagumi adalah Werkudara. Tentang Werkudara sendiri itu bagaimana, itu golongan apa dan bagaimana terciptanya. Silakan cerita Werkudara. Ya, Iya. saya akan bercerita. Saya terlahir dari perpaduan antara golongan roh manusia dan juga antara golongan jin. Atau disebut di dunia manusia dari golongan siluman. Yang asli yang menempati dari alam kayangan. Dan saya terlahir memang asli seperti ini dari leluhur saya, Pandu Dewanoto, yang melahirkan 5 keturunan dari golongan kami, dari sesosok 2 istri dari ibu kami. Seperti itu. Dan juga kami sebenarnya dulu di awal mula kami tercipta. Lebih dahulu kala itu tercipta dari golongan para dewa yang dahulu kala bersumber dari seorang manusia. Yaitu Said Anwar. Itulah leluhur bagi bangsa manusia maupun leluhur dari golongan kami. Yang berhasil menyilangkan antara golongan manusia atau golongan roh dengan golongan dahulu kala bidadari yang tercipta dari golongan jin di alam kayangan. Seperti itu. Gitu. Kalau saya panggil Mbah boleh ya? Silakan. Mbah Werkudara, terima kasih. Terus ini tadi Anda masuk ke Dumas Titis ini bagaimana prosesnya? Terus kok tiba-tiba Assalamualaikum. Bisa Mbah bercerita Mbah Werkudara? Bisa sekali. Silakan Mbah Werkudara. Ya. Di saat Anda yang sekarang sudah tersambung dengan beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjayani Nirwan. Dari Anda sendiri memberikan sebuah doa dan perintah beliau. Dari situlah ada golongan gaib yang bekerja dari golongan malaikat atau golongan cahaya. Dari situlah malaikat tadi merintahkan saya untuk dipanggil dan dibawa hadir masuk ke dalam jasad manusia yang saya tempati ini. Seperti itu saja prosesnya. Jadi bukan karena kemampuan saya. Tidak ada kemampuan sedikit pun yang Anda miliki jika tidak tersambung dan juga tidak mengerti tentang sesuatu dengan alam gaib. Allahu Akbar. Terus ini Mbah Werkudara,
Sebenarnya yang asli sampean kalau begitu. Ya, Ada berapa tokoh Werkudara yang asli itu? ada satu. Satu yang mana? Saya. Alhamdulillah. Terus maaf ini, sebelum Mbak Werkudara masuk ke tubuh ini, pernahkah masuk ke tubuh orang lain? Belum pernah. Belum pernah. Walaupun rekan saya? Belum. Belum. Tapi terkadang ada orang yang pernah mungkin disurupi dimasuk ke Werkudara gitu. Bagaimana pendapat Pandan? Itu bukan saya. Jadi? Itu dari golongan jin yang menipu manusia. Oh. Atau bisa juga dari golongan iblis yang memang sengaja menipu manusia. Oh gitu. Melalui proses seperti saya masuk dalam jasad seorang manusia. Ha-ha. Dengan cara seperti ini. Oh. Namun dari sang manusia sendiri. Ha-ha. Sangat tidak mengetahui bahwa sejatinya, sesungguhnya dari siapa dan golongan apa yang masuk di dalam jasad manusia. Oh. Jadi golongan gaib pula. Bebas mereka berbicara apa saja. Oh. Oh gitu, Mbak Werkudara diminum dulu. Namun saya ini mengapa saya yang asli hadir ke sini? Karena ada sebuah perintah yang Anda sampaikan. Di mana perintah tersebut adalah perintah yang tersambung dengan beliau. Yang beliau tersebut adalah manusia yang menjadi pemimpin raja di raja dari alam gaib. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jadi saya hanya berdoa pada Allah dengan izin beliau tadi itu untuk minta hadir ke sini. Pak Werkudara selamat datang. Diminum, dimakan dulu Pak Werkudara. Mau merokok? Silakan dinikmati dulu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mbah Werkudara, ternyata sosok tokoh wayang yang saya kagumi, juga saya kagum ya dengan tokoh Werkudara itu gagah, tinggi, besar, berdiri terus itu ternyata ada kalau di kayangan itu ya. Benar. Kalau nggak salah saya pernah dialog sama goib tentang kayangan. Dulu memang orang-orang kayangan yang goib itu bisa turun naik ke bumi dalam nyata, wujud nyata gitu bisa ya Mbak Werkudara? Bisa. Oh, termasuk Mbak sendiri pernah seperti itu, turun ke bumi, bentuk nyata? Saya dahulu kala tidak turun ke bumi. Namun mengapa saya diketahui dari bangsa atau golongan manusia? Karena dahulu kala ada banyak atau ada sosok-sosok manusia yang mereka memiliki kemampuan bisa menembus dari alam kayangan melalui proses roh dan sukma yang keluar dari dalam jasadnya. Atau yang disebut raga sukma. Dan tidak semua manusia bisa melakukan raga sukma. Sekalipun manusia itu memiliki keilmuan hitam atau keilmuan-keilmuan lain. Begitu. Oh gitu. Terus terakhir kali tadi Mbah bercerita merupakan putra dari siapa tadi? Prabu Pandu siapa tadi? Dewanoto. Itu ada betul kalau begitu? Ada. Karena saya sebagai manusia sangat zaman sekarang ini Mbah, saya juga kadang-kadang membaca kisah pewayangan adanya Pandawa, Kurawa. Saya pikir itu hanya sekedar mitos atau karangan. Itu betul nyata ada kalau begitu? Ada. Sosok Werkudara itu ada. Iya. Sosok Arjuna itu ada kalau begitu? Ada. Nakula Sadewa itu ada kalau begitu? Ada. Allahu Akbar. Ada pula sebuah kitab yang ditulis dari para manusia terdahulu yang disebut Parsi atau Begawan, yang mereka hidup di masa lampau, yang masih mengikuti ajaran dari para leluhur bangsa manusia terdahulu yang membawa dari syariat terdahulu. Itulah sosok-sosok yang mereka bisa memiliki kemampuan dan memang memiliki keturunan
yang menyambung, yang akhirnya dari manusia itu bisa ke alam kayangan. Dan dari perjalanan itulah, dari mereka atau beliau-beliau itu, hingga bisa membuat sebuah tulisan ataupun kitab atau buku. Dari situlah buku itu bisa dipelajari dari golongan manusia. Dan kisah kami pun di alam kayangan sudah sangat masyhur di bumi Nusantara atau di bumi Hindia. Karena dari bumi Hindia dan bumi Nusantara ada sebuah kaitan erat, yang dimana dari manusia pertama kali, dari manusia yang berpasangan itu, mereka turun di muka bumi antara Nusantara dan Hindia. Dari situlah akhirnya ada rangkaian panjang mengapa alam kayangan berada di bumi Hindia dan berada di bumi Nusantara. Dan dari manusia-manusia yang berada di alam bumi ini, baik yang ada di bumi Hindia atau di bumi Nusantara, mereka yang sudah pernah melakukan perjalanan rohani atau rogo sukma, yang akhirnya mereka menulis sebuah kitab. Dari kitab itu ada sebuah kebenarannya, namun tidak sebuah kebenaran mutlak. Dari situlah manusia seharusnya bisa memilih dan memilah mana yang bisa dijadikan pembelajaran bagi manusianya. Seperti itu. Nggih, dulu Mbah Werkudara. Nggih. Allahu Akbar. Sungguh Bismillahirrahmanirrahim. la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kita bicara soal sosok Mbah Werkudara pribadi ya. Untuk masalah yang tadi dewa-dewa kita sepengat dulu, ini kita bahas soal sosok pribadi Mbah Werkudara. Mbah Werkudara itu berarti betul turunan daripada Prabu Pandu Dewata tadi itu? Benar. Dan merupakan salah satu daripada Pandawa itu? Iya. Berarti nyata itu ada di kayangan? Ada. Itu sebenarnya cerita di alam kayangan. Bukan cerita di muka bumi. Jika manusia itu jernih, maka mereka dari membaca sebuah kitab atau peninggalan para leluhur, mereka bisa mengambil, beriktibar dari kitab tersebut. Dan jika peristiwa peperangan itu terjadi di muka bumi, maka kerusakan yang ada di muka bumi ini pun sudah sangat banyak sekali. Karena dari peperangan itu Baratayuda membawa pengaruh kekuatan yang sangat besar dan dahsyat bagi seluruh daerah Kurusetra dan juga daerah Arya dan wilayah kayangan lainnya. Seperti itu. Terus Mbah Seno, nama sampean kan banyak. Iya. Ada Werkudara, ada Seno, ada Bima. Itu bagaimana menurut panjenengan? Bisa cerita? Iya. Dahulu kala, di saat saya kecil, itu dipanggil dengan nama Bima. Namun dari manusia yang ada di Nusantara ini, mereka juga yang pernah singgah di alam kayangan pun, mereka mengetahui bahwa saya sebagai seorang ksatria memiliki nama ataupun gelar lain, yaitu Werkudara. Di saat saya sedang dewasa, ataupun masih ada nama lainnya. Itu adalah sebuah gelar
yang saya miliki. Karena saya mendapatkan gelar tersebut atas sesuatu hal yang saya miliki. Bima, yang berarti sesuatu hal yang sangat besar dan kuat. Itulah gelar yang saya miliki. Dari situ saya juga memiliki kekuatan yang besar. Memiliki senjata, gada, rojak pala. Rojak pala. Sangat besar. Yang dimana ada sebuah kebenaran di dunia manusia. Antara manusia-manusia yang ada di bumi ini maupun di bumi sana. Itu ada sebuah kebenarannya. Itulah senjata saya. Senjata anugerah dari dewa. Godo rujak polo kuwi. Benar. Yang besar itu. Berarti itu ada berarti Mbah ya. Saya kan cuma lihat di cerita wayang gitu ternyata ada gitu ya. Terus ini bagaimana tadi Anda kan masuk tubuh Mas ini dalam bilang assalamualaikum. Itu ciri khas daripada makhluk yang udah masuk Islam loh. Bisa bercerita panjenengan? Iya. Iya. Proses keislaman saya itu sebenarnya bersama seluruh penduduk alam kayangan. Di mana alam kayangan itu sendiri memiliki lapisan yang sangat banyak. Dari lapisan-lapisan itu memiliki sebuah nama-nama kerajaan-kerajaan dari kayangan. Baik itu kerajaan Pringgodani. Baik itu kerajaan Madukara atau kerajaan-kerajaan lainnya atau wilayah Kurusetra atau wilayah lain Pancala. Itulah sebenarnya kerajaan-kerajaan yang dahulu kala di alam kayangan. Ya, dan dari seluruh alam kayangan itu semuanya dikumpulkan menjadi satu. Dari seluruh lapisannya, seluruh penduduknya dikumpulkan oleh seorang manusia. Yang dimana manusianya bukan sembarang manusia. Manusia tersebut mengemban sebuah amanah, tugas dari Yang Maha Kuasa. Untuk mendakwahkan di alam gaib, mengislamkan seluruh penduduk dari alam kayangan. Dari situlah sang manusia atau sang pemimpin atau sang raja di raja dari alam kegaiban itulah mendapatkan sebuah gelar sebagai Sang Hyang Nur Cahayaning Nirwana. Dari situlah keislaman saya salah satunya. Bersama seluruh penduduk. Dari para kesatria. Atau para raja yang dahulu disempurnakan. Secara syariat maupun secara hakikat. Allahu Akbar. Jadi sama dengan penguasa-penguasa gunung, penguasa lautan itu, Mbah ya? Benar. Itu jadinya kalau nggak salah belum ada 10 tahun yang lalu kalau begitu ya? Memang belum ada. Berarti baru-baru aja kalau gitu ya? Ya. Terus menurut Mbah Seno, Tabake Seno paling gampang ya, Werkudara, Bima, Seno, sama itu ya? Silakan. Jadi mengapa Kang Sopan? Nama Seno itu adalah nama dari sebuah bumi di wilayah Pulau Jawa ini. Yang diberikan oleh seorang manusia yang dahulu kala menggambarkan saya di muka bumi ini digunakan untuk berdakwah kepada manusia. Allahu Akbar. Ini saya ulangi, berarti nama Seno itu pemberian dari seseorang yang Nusantara ini yang untuk berdakwah itu. Ya. Kisi-kisinya orang itu bisa ceritakan, ciri-cirinya aja, jangan sebut namanya. Manusia itu manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Iya. Memiliki keturunan atau darah langsung dari terah kerajaan. Dan memiliki umur yang sangat panjang. Sampai sekarang. Dan
Mungkin jika saya menyebutkan namanya, Jangan. banyak dikenal di dunia manusia. Dan saya tidak diizinkan menyebutkan. Kalau nggak salah beliau ini. Iya. Subhanallah. Jadi itu beliau. Terus penggambaran jasad sampean seperti itu bagaimana menurut panjenengan? Penggambaran saya tidak semuanya itu kebenaran. Namun itulah kepandaian dari sang manusia yang memiliki tugas untuk berdakwah kepada manusia pada umumnya. Di mana saya juga digambarkan memiliki pusaka kuku Pancanaka, 5 kuku yang panjang. Di mana 5 kuku ini tergambar adalah kekuatan besar dari seorang manusia yang meyakini daripada Tuhan yang harus dijalankan dari rukun Islamnya. Itulah salah satu penggambaran yang dimana memang tidak kebenaran. Tetapi itulah sebuah kecerdasan dari manusia yang berdakwah di masa itu. Jadi penggambaran sosok panjenengan oleh beliau tadi itu seperti punya gambaran kuku Pancanaka itu gambaran rukun Islam itu begitu ya? Iya. Tapi kalau udah pola betul gitu, godonya betul. Saya memang memiliki 5 kuku, tapi tidak Pancanaka yang panjang. Hanya saja kuku saya panjangnya tidak seberapa. Seperti halnya kuku dari para dewa Hanuman. Gitu prosesnya. Oke, terus ini proses keislaman sampean udah cerita. Dulu sampai termasuk kelompok yang menentang atau langsung tunduk? Di mana saya pribadi, jangan yang lain. Ya. Saya masih golongan dari yang menentang. Karena punya kesaktian gitu masih nggak percaya gitu ya. Jadi perlu adu kekuatan dulu gitu. Setelah tahu kekuatan gimana? Tunduk langsung. Iya. Gini, aku juga bocoran juga. Ketika pengislaman kayangan tuh ada yang langsung menunggu tunduk, ada juga sebagian yang menentang gitu loh. Dari para raja-raja yang dahulu hidup di muka bumi lah, yang beliau memang sudah bersiap tunduk. Namun golongan kami di saat masih fasik masih memiliki kekuatan layaknya dari para golongan yang saya sampaikan tadi. Itu masih menentang. Namun dari beliau, sang raja diraja dari golongan manusia, memiliki anugerah kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada tandingannya di alam kayangan. Dari situlah akhirnya golongan kami berhasil semuanya akhirnya sukarela untuk tunduk dan taat mengikuti dari apa yang disampaikan, yang diajarkan pula. Dari situlah kami melaksanakan. Gitu. Nah sekarang perbedaan antara kita yang masih fasik sama ikut beliau enak mana, Mbah Werkudara? Iya, perbedaan antara dahulu dan sekarang, di mana golongan kami dari leluhur kami sendiri itu banyak dipuja dari golongan manusia. Dari situlah golongan kami mendapatkan kekuatan. Namun dari rasa yang dirasakan, kenyamanan itu tidak akan kami rasakan. Kami selalu beradu kekuatan, beradu tandingan antara kerajaan-kerajaan yang menempati di alam kayangan. Namun perbedaan yang sangat baik, yang sangat kuat, yang kami rasakan semenjak kami menjadi golongan yang baik, yang mengikuti dari ajaran raja di raja dari alam gaib. Kami semuanya akhirnya bisa menjadi baik dan akur dan mengemban amanah tugas masing-masing. Subhanallah. Dan bukannya hanya dari situ.
kami juga menjalankan apa yang selayaknya kami jalankan. Terus ini, setelah tadi ikut Sang Hyang Nurca Nirwana, apa tuh bentuk yang diajarkan oleh beliau? Bisa cerita, Mbah? Yang diajarkan kepada seluruh penduduk dari alam gaib, dari alam kayangan, yaitu untuk menyembah kepada Sang Pencipta alam dan Pencipta makhluk, atau Pencipta dari seluruh ciptaan lainnya, baik itu energi atau apapun, yaitu mengagungkan dan beribadah kepada Sang Pencipta, baik ibadah secara syariat atau secara hakikat. Sekalipun kami golongan gaib, seperti itu. Yang dimaksud dengan sosok pencipta alam semesta siapa itu? Dari Allah. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus cara melaksanakan perintahnya bentuknya kayak apa ceritanya? Pelaksanaan caranya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kami jalankan. Iya. Di mana dibawa dari beliau itu juga menggunakan syariat Islam. Kami juga menjalankan ibadah layaknya golongan manusia. Oh. Menjalankan syariat dan menjalankan hakikat. Oh. Nah, tadi mengatakan syariat hakikat. Kalau sama dengan manusia, kalau saya zaman sekarang ini kan melaksanakan syariat agama Islam sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana di kayangan sampean? Ya, itulah sama yang kami laksanakan. Di mana jika manusia itu tidak mempercayai, jikalau saja ada salah satu golongan roh gentayangan, mereka jika disempurnakan, mereka akan diberikan dari sebuah ajaran syariat dan hakikat. Dari situlah mereka akan kembali sempurna dari roh tersebut. Subhanallah. Jadi yang melaksanakan di sana itu melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Benar. Kemudian untuk amaliyah batinnya, apa hakikatnya sesuai dengan ajaran beliau gitu. Ya. Kalau di dunia manusia kayak apa bentuknya itu, Bah? Kami juga menjalankan ibadah sholat. Sholat terus? Namun kami makhluk gaib. Itu jelas sangat berbeda. Karena makhluk gaib itu tidak terlihat dengan mata pandang manusia. Jika manusia itu berpedoman, syariat itu dilaksanakan oleh manusia saja. Sah-sah saja manusia menganggap seperti itu. Namun kami juga disebutkan di kalam daripada Allah bahwasanya golongan jin dan manusia itu diciptakan untuk beribadah. Itulah yang diajarkan dari para malaikat kepada kami. Gitu. Terus situasi tempat jenengan yang dulu suka perang, suka adu kekuatan, sekarang bagaimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alam kayangan sudah menjadi damai. Sudah tidak ada peperangan seperti dahulu kala. Antara peperangan Baratayuda ataupun peperangan dari Sri Rama atau Ramayana ataupun peperangan-peperangan di alam kayangan lainnya. Sebenarnya kisah-kisah di alam kayangan itu banyak. Dan banyak pula diketahui dari golongan manusia yang sudah ditulis melalui sebuah buku oleh manusia di masa lampau. Itu ceritanya. Namun dari sang manusia sebenarnya mereka tidak mengambil sebuah kebenaran mutlak. Mereka meninggalkan peninggalan tersebut. Hanya saja digunakan kepada anak turunnya. Bahwa kisah-kisah yang ditulis ini bisa diambil sebuah pembelajarannya. Bahwasanya mereka itu manusia. Yang dimana seorang manusia itu selayaknya tidak melakukan hal-hal yang seperti kami lakukan
di alam kayangan. Gitu. Minum dulu Mbah Werkudara. Terima kasih. Biar gak haus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bima, Werkudara, Sena itu satu wujud sebenarnya ya. Nah, Bima zaman kecil, kalau Werkudara itu ketika kesatria di kayangan sana. Kalau Sena itu gelar yang beri oleh seorang Nusantara asli ini yang mau sampai di sana gitu. Benar. Allahu Akbar. Terus ini, kenapa sosok manusia yang Nusantara ini kok menggambarkan wujud sampean itu berdiri terus nggak mau duduk, warnanya hitam lagi, ya? Itu ada filosofinya. Maksudnya apa itu? Ya. Dari sosok saya sendiri memiliki. Jika saya bisa dilihat nama secara jasa, itu memiliki tubuh ukuran yang besar, gagah, kuat, dan perkasa. Dari situlah, dari manusia yang menggambarkan sosok saya, mengambil dari sebuah sari-sari yang bisa dijadikan pembelajaran kepada manusia pada umumnya. Untuk digunakan berdakwah. Seperti itu. Ada makna-makna yang memang sudah terkandung dari saya sendiri. Sosok saya besar. Memang memiliki kekuatan di saat saya berdiri. Dan sosok saya pun jika berbicara dengan suara berat dan lantang, itulah salah satu kekuatan saya. Digambarkan dengan berdiri terus gak duduk itu apa maksudnya itu sama beliau itu? Mengapa digambarkan seperti itu? Itulah sejatinya yang harus dilakukan oleh manusia. Mereka harus menjalankan perintah dari Tuhannya secara terus-menerus, tidak pernah terputus, dipupuk secara terus-menerus, dan juga secara lurus, secara kuat dan benar. Jadi itu maksudnya filosofi oleh pendakwah tadi menggambarkan Mbah Werkudara itu berdiri terus itu maksudnya itu. Benar. Padahal aslinya ya duduk juga ya, tidur juga ya. Iya. Terus ini Mbah Werkudara, kemarin saya sempat mohon pada Allah agar dihadirkan namanya Gatotkaca. Itu ngaku sebagai putra panjenengan, betulkah? Coba ceritakan Gatotkaca itu. Benar. Di mana Gatotkaca itu terlahir? Dari perkawinan saya dengan istri saya bernama Arimbi. Di mana Arimbi adalah salah satu dari penghuni alam kayangan yang tercipta dari perpaduan antara golongan roh dan juga golongan jin yang berwujud besar. Makanya pernikahan itu masih fasik zaman dulu ya? Iya. Hasil perebutan perang itu ya? Benar. Ada lahirlah Raden Gatotkaca yang kalau nggak salah kemarin hadir ke sini dan juga masuk tubuh yang masukin ini. Merasakan? Iya. Alhamdulillah. Ya cerita soal bapaknya saya itu adalah Werkudara. Betul ya itu Mbak ya? Benar. Jadi penggambaran zaman sekarang saya ini manusia ini tentang panjenengan itu yang gambarnya adalah sosok pendakwah tadi itu kalau begitu ya. Iya. Itu beliau bisa ngosong ke atas sana. Benar sekali. Oke. Terus ini Mbah, sebelum kita berpisah, ini juga dari segi mungkin banyak aku pun nggak paham ya, siapa tahu bermanfaat. Tadi Mbah Werkudara bercerita bahwa masa lampau itu banyak orang yang sempat naik ke kayangan dengan cara Rokosukmo kan gitu. Udah masa lampau. Nah, benar sekali. Kalau masa saat saya ini, saat ini loh, masih adakah orang yang asli yang betul-betul bisa naik kayangan Rokosukmanya? Ada? Ada. Bisa cerita? Bahkan bisa melewati alam kayangan. Oi. Tembus ke alam langit.
Allahu Akbar. Ada berapa orang gitu ya? Yang Mbah tahu? Tidak banyak orang. Hanya beberapa saja. Di antaranya yang sudah berhasil mengislamkan dari alam kayangan itu. Terus? Dari beliau yang memiliki gelar yang diberikan dari Yang Maha Kuasa Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Dan juga yang tidak jauh dari sosok beliau lah. Dari manusia-manusia bisa melakukan perjalanan seperti itu. Karena perjalanan Rogo Sukmo yang asli itu adalah sebuah perjalanan rohani. Yang dahulu kala pernah dilakukan oleh seorang raja-raja di Nusantara. Yang sangat masyhur raja di Nusantara. Yang mungkin sudah dikenal karena sudah pernah menyampaikan melalui kutipan atau tulisan bukunya, yaitu Sang Prabu Jayabaya. Allahu Akbar. Itulah salah satu manusia yang pernah singgah di alam kayangan, melakukan perjalanan rohani atau Rogo Sukmo. Itu beliau-beliau itu sampai bisa Rogo Sukmo tembus ke kayangan itu karena ilmu kesaktian beliau-beliau atau bagaimana menurut Mbah Seno? Tidak. Jadi mereka itu memiliki darah, yang dimana darah tersebut darah dari leluhur, dari bangsa penduduk kayangan. Dari situlah darah-darah itu dititiskan kodam yang mendampingi dari para raja. Yang akhirnya dari para raja pun memiliki seorang guru yang membimbing di masa lampau. Dari sang guru pula mereka juga memiliki titisan dari para penduduk kayangan. Dari situlah dari sang guru hanya mengajarkan segala sesuatunya pun itu dikembalikan kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar. Jadi bukan karena beliau ingin punya Rogo Sukmo lalu ritual lelaku gitu? Tidak. Jadi murni anugerah dari Allah, cuma melalui daripada beliau-beliau yang punya kewenangan begitu ya? Iya. Justru malah itu nggak ingin seperti itu aslinya. Mereka semua sejatinya tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Terus? Karena mereka tahu tanggung jawab, tugas yang harus diemban sebagai seorang manusia. Karena sudah mengetahui apa yang ada di dalam diri mereka. Begitu. Terus ini sebelum kita berpisah Mbah, perwataan Mbah Werkudara, Mbah Bimo, Mbah Seno yang pernah dimiliki oleh orang Nusantara ini boleh cerita? Raja kah atau mungkin pemimpin mana kan Nusantara ini? Siapa yang memiliki watak seperti sampean? Boleh cerita? Salah satu manusia. Sebenarnya ada beberapa manusia. Namun yang sangat terkenal di bumi Nusantara, yaitu sosok manusia yang memimpin Nusantara ini pertama kali, yang memiliki suara lantang, keras dan tegas. Itulah salah satu manusia. Kita bayangkan ini? Ya. Allahu Akbar. Itu sangat dijaga selalu masanya itu? Iya memang. Terus yang raja dulu ada enggak? Ada. Siapa sebutkan? Salah satunya dari sang raja Brawijaya. Brawijaya yang keberapa? Yang pertama? Ya. Yang pernah hadir juga. Allahu Akbar. Ini sih perwataan ya itu Mbak ya. Atau mungkin darah sampean itu juga di situ Netes? Ada. Allahu Akbar. Terima kasih karena aku juga pernah mendapat suatu berita bahwa perwataan orang kayangan juga ada yang nitis di orang Nusantara gitu loh Mbak. Betul-betul ada yang gitu ya? Memang. Ini Mbah Werkudara, sebelum kita berpisah, adakah pesan yang mau Mbah sampaikan pada kami? Inilah siaran dunia manusia. Siapa tahu ada manfaatnya. Silakan Mbah cerita. Iya. Saya hanya berpesan
kepada seluruh penduduk muka bumi ini, kepada semua manusia, bahwa keadaan muka bumi ini sudah banyak digonjang-ganjingkan karena bumi ini sudah mulai tua. Maka kalian para manusia seharusnya bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu dan lebih mementingkan apa yang harus dipentingkan yang berkaitan dengan tugas kalian di muka bumi ini, yaitu beribadah menyembah dari Yang Maha Kuasa secara lurus dan juga secara benar. Dan juga bagi manusia yang ada di bumi ini, kalian semua dengan perbuatan kalian apapun itu pasti akan membawa dampak. Karena dari dampak perbuatan kalian, golongan gaib pun semuanya akan bekerja. Dari kalianlah nantinya, jika hati kalian bisa tertembus dari cahaya-cahaya yang dibawa dari golongan malaikat, maka kalian adalah manusia yang beruntung. Jika tidak, keberuntungan kalianlah akan kalian ambil di saat kalian sudah berpindah di alam akhirat nanti. Oh, gitu. Seperti itu. Gitu. Terima kasih Mbah Werkudara. Ini sedikit saya ingin tanya, kalau boleh tahu, negara apa yang saya pimpin sekarang ini? Saya di alam kayangan, yaitu negara atau kerajaan Madukara. Oh, Madukara. Kalau Madukara kan Pringgodani, betul? Saya Madukara itu betul ya? Ya. Terus ini, tadi Bapak panjenengan adalah Pandu Dewanoto. Terus kakek sampean siapa namanya? Boleh tahu saya? Boleh. Siapa? Bismo. Oh, jadi Mbah Bismo punya putra namanya Pandu tadi itu punya putra panjenengan. Ya. Atau punya salah satu putra sama Gatot tadi itu. Allah, kok sama dengan tokoh pewayangan, kok persis itu? Gimana kok tahu manusia sekarang? Seperti yang sudah saya sampaikan. Oh, dari tokoh tadi itu. Ya. Allahu Akbar. Dan dahulu kala manusia yang hidup sebelumnya pula. Oh. Memang ada manusia yang pilihan yang bisa menembus alam kayangan, yang berhasil menulis sebuah kitab. Namun tidak semua tulisan itu kebenaran mutlak. Oke, ada cerita. Itulah kuncinya. Tuh ini pesan sudah Mbah sampaikan, termasuk Sisila sudah sampai sedikit. Saya ingin tanya, kalau aku ingin tahu soal kisah Rama dan Sinta, siapa kira-kira yang bisa ke sini, Mbah? Silakan saja dipanggil beliau jika berkenan. Oh gitu ya. Dari golongan kami. Jika tidak, dari Sang Dewa Hanuman. Allahu Akbar, jangan ke sana nanti nyinggung orang lain. Belum saatnya. Ini banyak ini cucunya. Lucu-lucu, gatel semua. Itu apa? Satu. Gatel semua. Udah jangan disinggung. Terima kasih Mbak Seno, Mbak Werkudara, Mbak Bimo. Ternyata yang semula saya hanya dongeng cerita belaka, ternyata ada sosoknya. Dan itu menjadi salah satu bahan tata cara daripada pendakwaan Nusantara ini ya untuk agama Islam begitu. Dan keadaan di kayangan seperti itu sudah dikisahkan sama ibu-ibu yang lain. Mudah-mudahan ini mau siarkan di dunia manusia. Mudah manfaat Mbah Bimo ya, Mbah Seno ya, Mbah Werkudara ya.
Semoga memang bermanfaat kepada semua manusia. Iya, sama. Kembali sudah kita sampaikan semua hidayah milik Allah kan gitu. Iya. Dulu sama juga melawan juga waktu Islamkan kan. Memang. Silakan dihabiskan dulu suguhan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin pamit. Sama-sama. Bawa rujak polonya sama yang lainnya. Saya tinggal di sini. Nanti aku tidak kuat bawa nanti. Saya nggak bisa apa-apa. Gado yang sangat besar. Jangan buat saya. Takut. Mbah, tadi tugas apa tadi? Tugas apa tadi di sana? Ada tugas. Apa? Di mana? Dari golongan iblis. Berusaha untuk memerangi dari alam kayangan. Karena kekuatan mereka ditopang dari penduduk muka bumi. Disitulah dari iblis-iblis semakin kuat dan berusaha berperang dengan golongan kami. Saatnya mereka ambil jatah kan sudah. Saatnya kenapa ribut-ribut? Iblis dari langit pun sudah mereka turun. Tadi ada yang kesini juga kalau nggak salah. Ada kan? Itu di bawah langit. Sampai keluar air untuk wudhu itu ya? Iya. Terima kasih Mbak Seno, silakan berjuang, bertugas. Maaf sopan saya. Iya. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bantu. Allah. Kembali normal lagi ya Allah. Ya? Sadar? Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan sosok dari kayangan yang kita kenal dengan Pangeran Prabu Werkudara atau Bimo atau Seno. Panjang lebar dia bercerita. Sosok-sosok itu ternyata ada, bahkan sudah menjadi salah satu metode untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Seperti itu prosesnya. Pemirsa, sungguh kuasa Allah luar biasa. Banyak hal yang tidak masuk di akal kita karena akal kita memang sangat terbatas. Seperti hal ini terjadi pun itu sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Apabila ini kebenaran, itu dari Allah datangnya karena hakiki hanya milik Allah. Banyak kesalahan di sini itu karena kebodohan kami di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap. Mohon maafkan kami. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.